satu abad. Luar biasa. Kalau dilihat secara struktural keorganisasian, Persis itu lebih tua daripada NU. Ya, gitu. Kita juga pada paham betul bahwa Persis itu lahir adalah untuk sebagai jamiah atau organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Allah semua sudah paham dengan itu tujuannya. Yang menjadi persoalan buat kita sekarang, buat apa sekarang kita kumpul di sini? Apa tujuan kita? Saya yakin semua pasti punya tujuan. Sekalipun dalam benak pemikiran kita sekarang berbeda-beda. Oh sih, saya mah pikirannya segini, gini. Tapi kalau kita berbicara masalah jamiah, itu khususnya Islam yang ada di Universitas Persis, insya Allah kita akan punya satu tujuan. Ya. Karena dalam logo Persis itu tertulis kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya kita itu janganlah bercerai-berai, ya, harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Satunya gitu. Yang dilanjutkan dengan kalimat itu ada di ayat yang Al-Imran itu adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Agar kita semua menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Pertanyaannya, orang ngobrol gitu, pasti ada pertanyaan. Kalimat kuntum khairu umat itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Berarti sarana dakwah menyampaikan kalimatullah, menegakkan hukum Islam itu bukan kewajiban ustaz. Tapi Bapak semua memiliki kewajiban. Jangan berpikirlah ulah sekolah luhur-luhur teuing udah saya presiden gitu. Ulah pakai ke rumah pesantren jauh-jauh ke Mesir, sudah banyak ustaz, jangan gitu. Karena yang namanya kewajiban kita menyampaikan kebaikan itu adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Kalau kita sudah punya rasa kewajiban untuk menyampaikan kebaikan terhadap semua orang, pasti kita akan ada tuntutan. Tuntutannya apa? Tuntutan untuk mengajak kepada orang lain tentu diawali dengan ibda binak, diawali dari diri kita dulu. Ya, makanya sekarang kita pahami dulu tujuan Persis itu apa. Lahir Persis sampai sekarang sudah hampir 1 abad. Tujuannya adalah untuk dakwah, menyampaikan hak, ya. Dan tentunya semuanya ada tujuan dari masalah itu. Baik, kita lanjutkan mungkin silaturahmi kita pada malam hari ini. Ya, tadi Ustaz Eko sudah yang bersampaikan bahwa barang siapa yang di satu tempat mengadakan sebuah kumpulan lalu membuka kitabullah, maka insya Allah tempat itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So nanti mah setelah ada di sini pindah kemana gitu. Kudu punya keinginan pahayang-hayang supaya tempat itu menjadi dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Nah nanti siapa lagi yang mau siap gitu. Nah itu salah satunya ya. Nah, di sini saya ada sedikit mungkin perlu saya sampaikan dulu ya. Ada perlu kita lengkapi ya. Sekalipun di atasnya adalah laporan bukti pembayaran kelengkapan persyaratan jamiah PC Persis Warung Jambu. Secara kita harus pahami dulu Persis itu struktural secara keorganisasian persis sama pemerintahan. Ada pusat, ada PW, ada PD, ada PC, ada PC. Ya, pusatnya Persis ada di Jawa Barat, tempatnya di Bandung. Sekalipun sekarang perwakilan kantor perwakilan sudah ada di Jakarta, tapi tetap pusat ada di Bandung. Yang kedua PW. PW itu tingkat provinsi. Ya. Ini kita sedikit saling koreksi aja. Biar kita lebih paham betul karena organisasi ini betul-betul sudah tertera di badan hukum sejak berdirinya Persis pada saat itu. Lalu setelah PW ada PD, tingkat PD itu adalah setingkat kabupaten atau kota. Kalau sekarang mungkin kota Bogor, kabupaten. Setelah PD ada PC. Tingkat PC itu adalah Bogor Utara. Kalau di PC Persis, ya PC Persis Bogor Utara. Sementara
PJ di sini adalah PC versus warung jambu, sebenarnya itu sedikit kurang pas ya. Harusnya ini adalah PJ versus warung jambu atau nanti disesuaikan dengan kelurahannya. Itu. Jadi supaya nanti kita pahami dulu, OPS itu ada organisasi yang betul-betul sudah terdaftar di pemerintahan, yang sudah ada badan hukumnya, maka kita sesuai dulu perjalanannya seperti apa dulu. Kita pahami dulu seperti itu. Sebelum kita mungkin ada istilah kan, ada tak kenal maka tak sayang, ya. Kenali dulu versi apa sih gitu. Kira baru orang kenal teh, oh iya gitu. Atau bogoh balik gitu. Undungan gitu. Dalamnya dulu isinya apa gitu. Nah, isinya itu adalah tadi Persis itu berdiri lahir adalah tujuan dengan untuk berdakwah. Karena berdirinya Persis pada saat itu yang dikarsai oleh Ustaz Jam-Jam, ya. Maka itu adalah untuk membuang masalah TBC, tahayul, bid'ah dan ini harus kita pahami dulu pergerakan kita mau seperti apa. Bukan pergerakan yang abal-abal. Jangan merasa takut kalau kita kumpul-kumpul seperti kayak gini nanti anu gerebek gitu. Yang nggak gerebek itu karena mungkin tidak terdaftar di badan hukum, nah itu nggak usah. Karena pada situ sudah berdiri lama dan sudah ada badan hukumnya. Itu gambarannya saja secara sepintas berkaitan dengan masalah Persis. Kita pahami apa itu Persis, tujuannya apa, maka ketika kita kumpul di sini sekarang harus punya tujuan. Mau seperti apa kita? Mau bagaimana pergerakan kita? Kalau kita mau menggerakkan pergerakan kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah itu adalah tujuan Persis. Persis adalah lahir untuk memperbaiki cara-cara ibadah kita dan bagaimana agar kita menjadi seorang panutan, agar keluarga kita nanti pun mengikuti jejak langkah. Karena yang namanya Persis itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dulu, lalu keluarga. Siapa keluarga? Istri, anak, menantu. Kalau ada orang tua, ya orang tua kan masuk keluarga. Itu gambarannya secara sepintas berkaitan dengan masalah Persis. Insya Allah bapak-bapak semua juga udah pada paham ya, udah pada tahu. Ini udah pada bapak-bapak semua ya? Belum? Belum, saya belum. Saya belum. Dua kali. Itu apa nanti juga jadi bapak lah. Belum 2 kali, Ustaz. 2 kali. Saya juga belum. Ya itu gambaran secara sepintas di sekelumit masalah Persis tidak saya sampaikan secara gamblang. Ya. Karena tadi juga disampaikan oleh pembawa acara ini ada kultum. Saya mah tadi di telepon Ustaz Dado kayak gitu, silaturahmi nggak sekumpul ngopi gitu kan. Silaturahmi kayak gitu. Orang mah naya sedikit oleh-oleh naon atau oleh-oleh nate kira-kira bakal kabawa. Lebih baik saya di kesempatan yang berbahagia ini ya hanya sedikit mau menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Salah satunya adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Saya kenal dengan Imam Al-Ghazali. Ada kenal Nabi, nanti kenal orang Nauge gitu. Jadi saya kenal Pak Amir, biasa kenal di Pak Al-Latif, baru tahu namanya ada di sini. Ya. Ya kemana aja yang namanya ngaji depan aja boleh kan? Selama itu ada tujuan. Beliau menyampaikan sebuah pendapat berkaitan dengan kita sebagai manusia. Kita pahami dulu bahwa kita dilahirkan ke alam dunia ini adalah tujuannya untuk ibadah. Tentang saya masuk muka catatan bisa salah maksudnya menyampaikan materi kayak gitu. Makanya upami hadir ke majlis-majlis itu bawa catatan. Itu Pak, andalkan kena ieu mah. Barho ubar teh leungit ting naon disampaikan gitu. Minimal ada ayat catatan mah ditulis, oh tadi teh baca ieu ayatna ayat ieu insyaallah gitu. Aya oleh-oleh saeutik. Nah, tanggaran oleh-olehna
Imam Al-Ghazali itu dia adalah seorang imam besar ya yang dilahirkan di zaman Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Boleh disimak, nanti juga boleh dilihat dalam bukunya. Ya. Beliau mengatakan bahwa semua manusia itu adalah mayit. Kalau kita manusia bukan. Itu manusia gitu. Kalau kita merasa manusia, berarti kita ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kamu itu adalah mayit, kira-kira sakit hati mau? Biasanya yang namanya mayit itu orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal mau diapain juga terserah yang hidup. Betul gak? Apakah kita mau seperti itu? Artinya kita ini tidak ada manfaat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya makanya kita Imam Al-Ghazali, kalau kita tidak mau dikatakan sebagai mayit, ada alasannya, ada catatannya harus kita pahami. Karena kalau orang sudah dikatakan mayit, berarti mati. Kalau dilihat dalam Al-Quran, kalimat mayit itu berarti bahasa Arab ya. Tapi kenapa ketika manusia disebut paeh, sok nyeriin hati? Orang Bogor, maut, orang teh si anu paeh. Kadang-kadang orang sok bilang gitu, sopan amat disebut paeh. Padahal kan paeh itu bahasa Sunda, hari mayit bahasa apa? Mayit atau maut bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Orang eka Arab-Araban terjadi masalah. Cuma satu bahasa Arab yang sudah menjadi di kita di Sunda. Makanya kata beliau, semua manusia itu adalah mayit kecuali. Kira-kira kecuali apa? Memang lulusan ngobrol gitu. Kata beliau, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita mau dikatakan orang-orang yang betul ada manfaatnya, yang betul-betul kita ini sebagai manusia yang Allah ciptakan adalah untuk ibadah, maka kita harus pahami bahwa jati diri kita sebagai manusia itu jangan sampai kita seperti mayit. Itu aya manfaatna. Lama-kelamaan yang namanya mayit, jangankan seminggu, 2 minggu, baru 2 hari, 1 hari saja manusia yang sudah meninggal sudah tercium bau. Makanya kalau kita ingin bermanfaat itu, jadilah orang yang memiliki ilmu. Karena dengan keilmuan itulah manusia bisa berbuat apa saja. Sekarang presiden karena ilmunya. Karena ilmu. Di sini ada kedai kopi itu karena ada ilmunya. Tidak mungkin ada secangkir kopi yang nikmat di gelas ini kalau tidak memiliki ilmu pengetahuannya. Bisa-bisa ketika diinum semburkan. Kamu tejeng ilmu. Pak Amir. Betul, Pak. Tuh. Kenyot rokok ke jeung ilmu, bener tuh. Hah? Istilah. Ilmu tuh? Coba. Alamu teh jeung ilmu mah dibalikkeun seudeuh anu dikenyot gitu. Itu dengan ilmu. Makanya orang itu, manusia itu semuanya mayit kecuali orang-orang yang berilmu. Nah sekarang permasalahan kita, ketika kita hidup dalam dunia ini, bagaimana agar kita mendapatkan ilmu itu? Seusia kita sekarang ini tidak mungkin masuk MTS kan? Tidak mungkin. Lagi masuk TK gitu. Trek, dengan anak yang guru, aduh, nggak mungkin itu. Kadang-kadang kita ketika sekarang hidup, sekarang sudah dewasa seperti kayak gini, ketika hidup ingin berubah lebih baik saja, kita suka rasa minder gitu. Keinginan hidup ini lebih baik seperti orang lain, tapi kita susah cara berkumpul di tempat umum yang dimana orang-orang itu orang yang berpendidikan tinggi. Makanya mungkin kita diam-diam. Hanya ini ada Ustadz Fadlan nanti yang
sampaikan bagaimana tentang berkaitan dengan masalah ini. Nah, di usia kita sekarang yang mungkin sudah di atas 30 ya ada ya. Rata-rata 30 ke atas lah. Ini dua orang nih. Ya. Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan itu. Nah, yang namanya menuntut ilmu itu tentu perlu proses, perlu perjuangan, perlu waktu. Ya. Sebab apa? Yang namanya ilmu itu tidak serta-merta kita dapati, tidak. Tapi perlu kita belajar. Belajar kita menuntut ilmu itu dengan hadir di salah satu tempat majlis taklim, dimanapun itu ada. Kita kejar. Karena orang-orang yang beriman itu, kalau dia sudah merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kewajiban untuk berdakwah itu, dia akan senantiasa haus dan haus. Haus dengan keilmuan. Itu. Kita pahami yang namanya menuntut ilmu itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dari kapan? Kewajiban menuntut ilmu itu adalah buat kita, semua muslim dan muslimat. Dari kapan? Mulai kita lahir sampai kita meninggal. Mulai kita datang dari tanah, kita kembali juga ke tanah. Jadi tidak ada batasannya. Jangan berpikir saya manggis kolot juga baru dapat dengan ilmu ulah. Justru geus kolot urang kudu lebih soson-soson. Ngan urang kudu ngarasa nyeri hate lamun boga budak teu daek ngaji, teu daek nuntut ilmu. Karena bahaya. Kalau sudah ada anak-anak sudah tidak mau mengaji, sudah tidak mau sekolah, tidak mau menuntut ilmu, itu luar biasa bahayanya. Apalagi sekarang kalau kita datang ke masjid ya, yang kelihatannya itu usianya sudah 40, 50, 60, 70 tahun, nutu aya barudakan orang kudu gering. Kenapa kudu gering? Naik neruskeun perjuangan orang. Ari urang geus kolot, geus okoh-okoh leumpang ge bisa digawekeun naon gitu. Dengan kondisi sekarang saja Islam sedang digempur, Nabi kita sedang dihina. Kalau bukan anak-anak muda yang bergerak, siapa? Nah ini, kan mungkin kewajiban kita sekarang membimbing anak-anak kita. Nah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, datang ke satu majlis, mulai keluar dari rumah, sampai dia kembali lagi ke rumah. Nanti selain Pak Amir yang ada di sekitar sini, mungkin ada yang cukup jarak jauh. Mulai keluar dari rumah, melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, sampai pulang lagi ke rumah nanti, itu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada orang-orang yang sakit jika meninggal. Kita tuh kudu perang wae da, ek sahid mah berangkat dari rumah ke masjid, balik deui ke rumah, di jalan maut sahid. Alhamdulillah di jalan Allah ya. Yang lebih jauh lebih banyak pahalanya saja. Nah, eta mal itu leuwih kan ngajina angsa hafalna. Bapak benar berarti. Orang paling jauh dah. Nah, itu gambaran ya Bismillah. Itu paling jauh dah. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah menuju majlis taklim, menuju tempat menuntut ilmu sampai dia kembali lagi ke rumah, maka dia ketika mati itu termasuk kepada orang yang mati syahid. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang duluan mati. Ada yang tahu gak yang akan duluan mati di antara kita ini? Mau saya dulu atau bapak-bapak dulu? Saya dulu boleh? Boleh saya dulu yang mengantar baru bapak. Gitu, makanya persiapan dari sekarang gitu. Karena itulah hidup kita gitu. Tujuan kita dalam dunia ini, tujuan kita lari ke tempat ini adalah bukan untuk mencari, hanya sekedar mencari tahu, bukan. Tapi awali niat kita datang ke majlis ini, datang ke masjid ilmu itu adalah mencari pahala. Kenapa? Dalam orang niat nanti arek ngaji wungkul, ya, kira-kira menang pahala mah? Karena yang namanya niat itu, amal itu tergantung dari
niat. Lamun orang berangkat di rumah dia hanya sekedar niat ngaji, kira-kira menang pahala mah. Menang. Niat lagi ngaji lindangan pahala. Supaya benang dua-dua niat kendangan pahala pada saat waktu ngaji. Kalau lamun orang niat bisa gitu. Datang ke masjid itu hanya sekedar niat bisa. Jangan sampai. Niatkan kita ke majelis taklim itu orang niat mencari pahala. Di samping itu insya Allah kita lama kelamaan sering berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, kita akan bisa. Tapi kalau kita niatnya kesini hanya sekedar untuk bisa, belum tentu kita mendapat pahala. Yang rugi lamun orang bisa-bisa. Tapi lamun orang niat datang ke satu tempat mencari ilmu, mencari untuk mendapatkan pahala, di samping kita pahala didapat, pengetahuan pun kita dimiliki. Makanya ketika kita pergi di satu tempat untuk menuntut ilmu itu, fokuskan untuk mencari pahala. Pahala menang, ilmu oge benar. Itu. Makanya kita harus pahami juga. Nah ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali secara singkatnya saja. Manusia itu seperti mayit kecuali orang-orang yang berilmu. Sekarang agar kita bisa banyak mendapatkan ilmu, tentu kita harus banyak mengaji, harus banyak belajar. Yang namanya mencari ilmu itu bukan hanya sekedar di masjid. Silakan kita banyak sekarang akses untuk mendapatkan ilmu. Ada YouTube buka tentang keilmuan. Di medsos itu sekarang banyak. Cuma hati-hati ya kalau buka medsos karena pendapat itu sekarang luar biasa. Perlu ada yang mengarahkan. Nah itu kata Imam Al-Ghazali. Tapi kata beliau, di samping manusia ibarat mayit kecuali orang yang berilmu, tapi kata beliau semua yang berilmu itu adalah tidur. Coba bayangkan, terus berilmu tidur. Kira-kira jelema anu tidur bisa gawe teh. Ya, orang tidur bisa gawe teh. Boro-boro nu tidur anu teu sare oge kadang-kadang gawe teu bisa. Maka kata beliau dikatakan bahwa semua orang yang berilmu itu adalah orang seperti orang yang tidur kecuali orang-orang yang beramal. Maksudnya apa? Lamun urang geus menang ilmuna mangga amalkeun. Rasulullah la tasrob iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Itu ilmu. Ilmu ya. Awalnya kan kita belum tahu bahwa kamu tidak boleh minum sambil berdiri. Awalnya. Tapi karena kita mengaji, datang ke majelis taklim, maka Ustadz mengatakan la tasrob iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Terus dipakai kan? Sudah diamalkan belum ilmu itu? Belum. Berarti kita masih termasuk orang yang tidur. Ya. Biasanya kalau orang tidur suka mimpi atau ngigo. Itu belum beramal. Maka kata Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang beramal. Sekarang amalkan. Kata Rasulullah, la tasrob iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Amalkan. Orang teh jangan minum barina. Lamun sekarang orang, kalau kita sekarang sudah mendapatkan pengetahuannya, lalu itu tidak diamalkan, berarti kita masih termasuk orang yang ilmunya belum manfaat. Masih banyak orang sekarang yang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Yang masih suka, coba angkat tangan. Ayo. Mau. Nyalakin baterai si mau. Mau ngerokok soal tangan kiri tangan kanan. Kiri kanan kanan. Karena kena bari barang damel suka tangan kiri. Cengek banget. Ini dikategorikan minum itu bukan hanya sekedar minum saja yang dipakai itu. Makan yang lain sebagainya juga sama gitu. Apalagi kalau makan gorengannya. Kehu, hijina makan kehu, no iya buras gitu.
kiri kanan. Seimbang. Hah? Cengeknya di huapan. Lain apa? Cengeknya. Nah, itu makanya apapun yang kita pahami setelah ilmu itu kita dapati, maka kita harus mengamalkan. Jangan sampai kita setelah banyak pengetahuan tapi kita dikategorikan masih seorang yang masih tertidur, rugi gitu. Pak, nah, dulu juga saya dulu gitu kertanya belitnya mau gitu. Yang namanya nginum itu penting menginum baik nangtung gitu komo kukenca mah. Ya. Sekarang sedikit demi sedikit lah kalau kebiasaan itu masih ada dalam diri kita minimal ketika kita minum gitu. Apalagi minum kopi seruput gitu ya dengan surutuna gitu. Ya. Ini jadi kata Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang beramal, amalkan apa yang sudah kita pahami. Yang namanya mengamalkan sebuah pengetahuan itu adalah perlu harus betul-betul kita jadikan sebagai pegangan buat kita. Sekarang ada montir di sini, ada montir kulkas, montir AC ya, ada ya? Ada ini. Kan di situ juga dengan ilmu ya, agar AC itu yang rusak menjadi baik. Ketika plus dan min dan plus dipasangkan harus sesuai atau tidak? Sesuai. Namun itu konsep, namun konsep unggul gitu. Meledung, bisa meledung naon? Bakaran, buruan, lo dikalahkan saha? Jamir. Ngomeanana gitu, tujeng ilmu, nah itu gitu kan. Makanya Pak Amir sebelum nyapis AC itu pahami dulu gitu supaya nanti menjadi banyak peminat yang banyak orang-orang yang betul-betul sayang kepada kita. Faedah, Ustaz. Nah, itu ya gambarkan dari dari Imam Al-Ghazali. Kita lanjut saja ya secara ininya, secara gambarnya singkat saja. Kata beliau, semua orang yang beramal itu pun tertipu. Tadi manusia itu semuanya majid, kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu adalah tertidur, kecuali orang-orang yang beramal. Sekarang orang-orang yang beramal pun semuanya tertipu. Kira-kira lamun anu nipu orang sok atau ngambek. Lamun orang nipu batur, kira-kira batur atau hormat. Wah. Ulah sok ngabobodo Pak Amir lamun nyerti teh. Yang jujur. Orang jujur itu akan menjadi mujur. Itu. Emang kan tidak sedikit ya, maaf. Bukan ini mah gambaran saja. Biasanya kalau tukang servis yang kerusakan teh cuman kecil gitu. Oh Pak, ini mah ininya. Sejuta. Hati itu masalah duniawi. Ada Isa. Masalah duniawi. Apa hati-hati itu akan berisiko kepada kita gitu. Soalnya gini, ketika kita sudah berbohong kepada orang lain, salah satunya sebagai montir, bukan Pak Amir, bukan, ini mah gambaran saja. Ismail. Gambaran Ya. Ketika kita menyiapkan satu barang dalam kerusakan, yang rusaknya cuma satu, jangan dikatakan tiga. Gitu. Jangan dikatakan tiga. Jujur dengan apa yang ilmu pengetahuan kita yang betul pahami. Oh rusaknya cuma ini ukur, bilang aja Pak, yang rusaknya ini kira-kira segini nih nominal untuk beli bahannya. Insya Allah itu akan lebih jujur buat kita. Ketimbang kita berkata bohong. Oh Pak, ini yang rusaknya ini. Kebutuhannya segini, jadi Bapak silakan bayar segini, kalau mau syukur ya enggak ya. Itu sesuatu ya yang nantinya bukan mendapatkan keberkahan, tapi justru akan mendapatkan kerugian. Orang itu nanti tidak akan bertanggung jawab. Ya. Ini apalagi masalah kita kalau kita beramal ya, termasuk kepada orang yang tertipu. Salah satunya
kata Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang beramalnya itu dengan ikhlas. Ikhlas beramal itu baik ikhlas orang berbicara, tapi yang namanya ikhlas itu menempatkan suatu pada tempatnya, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang kita kerjakan ini. Pun orang sholat subuh 3 rakaat berarti orang sesuai gitu. Itu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Apalagi dengan kehidupan kondisi umat manusia sekarang ini yang butuh dengan masalah ekonomi, materi yang luar biasa di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Kadang-kadang dengan berbagai macam cara dia mendapatkan atau mencari apa yang dia mau, bukan yang dia butuhkan gitu. Makanya ibadah itu harus sesuai dengan ilmunya. Insya Allah termasuk kepada ikhlas. Kalau dibahas dari ikhlas dan kumaha gitu. Karena ada di kita ada istilah ikhlas, ya, itu kadang-kadang dijadikan sebagai alasan gitu. Kalau Bapak misalkan sekarang jadi seorang tukang jasa servis, kadang-kadang kita suka memberikan manggawe saikhlasna mau masihan sabaraha. Benar Bapak? Benar itu. Padahal yang namanya ikhlas itu bukan seperti itu gitu. Ikhlas itu sesuatu berkaitan dengan masalah. Kalau kita masalah ada kaitan dengan manusia itu mah upah. Ya. Udah hargain saja karena sama-sama membutuhkan gitu. Si A butuh uang, sementara si B butuh ininya yang rusak itu bisa baik kembali. Dihargakan saja. Jangan berkata saikhlasna. Ini sanggeunahnna ge saikhlasna teh urang gitu. Padahal kalau ikhlas dibuka lebih luas lagi itu sangat luar biasa. Apa maksud tujuan dari ikhlas di situ? Ini kumaha ya? Lamun jeung masjid saya kelasna. Jeung masjid. Ya asena si masjid gitu. Oh, asana jeung masjid. Nawe gitu. Oh, saikhlasna. Aku teu naon, nu penting mah asal ngarti we. Itu kalau mau ngasih udah kasih saja gitu, gak usah saya mau ikhlas, gak usah disebutin kan kade datang ke imah ngaguru tuh gitu. Lebar eta kalimat ikhlas dari di hareupeun DKM. Pak ikhlas mangga datang ke imah beja ka istri datang ke rumah kieu emere gitu. Makanya sebelum kita ngasih kepada yang lain itu komitmen dulu dengan istri gitu. Ya. Kalau kita mau mengasih memang niatan adalah cara kita mungkin sodakoh, infak dari barang itu saja gitu. Jangan sampai apa yang kita berikan itu ada embel-embelnya gitu. Ya. Ini sebuah gambaran saja buat kita. Ketika kita beramal itu memang harus betul-betul kita ikhlas karena Allah, ya. Di dalam sebuah ayat Al-Quran juga disebutkan ikhlas itu seperti keluarnya susu dari darah dan juga kotoran. Juga pada paham itu insya Allah. Yang terpenting jangan sampai ada dalam diri kita ada sifat ria. Dan di kita kan ada kalimat ujub, ria, takabur. Ya, ujub, ria, takabur, suku. Ya, itu hampir sama-sama berdekatan. Padahal artinya yang berbeda. Jadi kata Imam Al-Ghazali menyampaikan, ya, hal yang harus kita ingat ini adalah sesuai dengan sebuah kalimat yang sering kita dengar juga, an-nasu kulluhu tulu ilal alifan, ya, bahwa manusia itu semuanya rugi kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu pun akan rugi kecuali orang-orang yang beramal, dan orang yang beramal pun akan rugi kecuali orang-orang ketika beramalnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita sering pahami bahwa hadis yang menjadi acuannya adalah barang siapa yang mengerjakan sebuah amal tanpa ilmu atau didasari dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka semuanya akan tertolak. Rugi buat kita. Sekarang tujuan kita adalah hidup untuk bisa menggerakkan minimal pribadi kita, samping nanti kita mengajak kepada keluarga kita. Karena kewajiban kita sebagai suami adalah seorang pemimpin yang bisa menjadi pelayan buat keluarga kita.
ini hanya sekedar mungkin pertama ya, Kang Eko, kumpulan kita di malam hari ini, saya pribadi maksudnya, tadi saya dengar udah 4 kali pertemuan ya, ya nanti jadi base camp mungkin ini ya. Mudah-mudahan nanti di samping setelah di sini kita bisa menyebar kemana nih, karena yang namanya dakwah itu tidak cukup kita di satu tempat, kita coba cari posisi tempat yang lain agar orang lain bisa mengajak, atau minimal kita bisa mengajak keluarga. Nanti kalau kita sudah seperti ini bapak-bapaknya, kita jenjang yang selanjutnya libatkan keluarga kita, karena kalau kita tidak bisa melibatkan keluarga itu sangat sayang sekali ya. Ulah yang ke surga sesorangan gitu istilahnya, ajak anak dan istri. Dan nanti di dalam Al-Quran surat Al-Insan ya, kita nanti akan berkumpul kembali dengan keluarga itu seperti sekarang di alam dunia. Kalau kita sekarang di alam dunia makan bersama sepiring semeja bersama anak, istri dan keluarga yang lain, insya Allah nanti juga akan surga seperti itu. Kalau sekarang bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, itu insya Allah bisa sama-sama. Itu kan tujuan kita. Tapi kalau sekarang kita hanya ngaji orang sorangan, tidak bisa mengajak keluarga, berarti kita belum punya tujuan. Dan kita masih dikategorikan kalau kita memang dari ini, jangan sampai kita termasuk kepada orang yang katakan terlalu majid. Ya. Itu barangkali ya sebagai pembuka, kalau ada diskusi kita diskusi berkaitan dengan masalah mau seperti apa kita, programnya mau bagaimana, itu nanti memang harus dibicarakan agar semuanya bisa memberikan ide-idenya ya. Karena dengan ide itu akan muncul kalau kita sudah berkumpul. Dan pada saat kita berkumpul satu sama lain punya tujuan, di situ ide-ide akan muncul. Mau seperti apa kita ini? Jangan sampai kita hanya sekedar ngumpul, ngopi, bubar dan lain sebagainya. Sekalipun itu sudah positif, tapi harus punya lebih tujuan ke depan, mau seperti apa kita ini. Karena tujuan kita semuanya sama, datang dari Allah, kembali kepada Allah, harus membawa segala sesuatu yang Allah harapkan. Tujuannya adalah ibadah ke dunia ini. Barangkali ya sekelumit yang disampaikan di malam hari ini itu tausiah dari Ustaz Yarhab ya, Imam Al-Ghazali, beliau memaparkan seperti itu. Kemudian jadi ilmu buat kita. Kalau ada kata yang salah, tentunya ini merupakan kebodohan saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulul wali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.